Kau juga. Mentang-mentang kau disuka sama cewekmu, kau seenak-enaknya. Ini nih hidung belang semua ini. Woi cewek, dengar ini baik-baik cewek. Satu-satunya makhluk yang tidak boleh kau percaya kalau dia lagi jatuh cinta. Biar dia penghafal Quran, biar dia remaja masjid, jatuh cinta jangan kau percaya, pasti bohong itu. Ayo, Bapak guru, Bapak pikir itu sekarang sudah terjadi yang begitu? Sewa villa berdua. Kalau kalian perempuan dibawa sudah berkamar, satu kamar berdua, hakul yakin pasti itu laki-laki ingin merusak ibu. Pertama dipegang, tahu lihat tanganmu deh, halusnya ya. Iya dong, kan saya anak mami. Dia kali sudah kau itu. Sudah itu laki-laki lagunya Jamrut dipraktek. Jemari tejo mulai piknik dari wajah sampai lutut surti. Akhirnya apa? Pergi Balikpapan lihat-lihat bulan, pulang tidak datang bulan. Mulailah kau gelisah, mulailah kau sengsara. Biasanya tanggal begini sudah datang si merah. Ini kenapa belum datang? 2 bulan. Akhirnya mulai gelisah. Mulai takut ditahu teman kelasnya. Dia curhat sama temannya. Ternyata teman curhatnya dia bocorkan. Satu kelas tahu. Akhirnya malu. Berhari-hari tidak datang sekolah. Berhari-hari tidak datang sekolah. Akhirnya skorsing. Masih tetap tidak datang, dikeluarkan sekolah hanya karena hidung belang laki-laki yang kau percaya itu. Maka dek, kalau ada lelaki yang suka kamu, sampaikan ke dia, sudahlah bang, pikirkan masa depan masing-masing. Cintamu tidak akan kemana. Kalau kau memang jodohku, saya tunggu kau di pelaminan setelah engkau menjadi laki-laki terhormat. Bikin surat perjanjian, nama mutmainnah, umur 17 tahun, kelas 3, man 2. Dengan ini berjanji sepenuh hati akan menunggu lelaki yang bernama Firman Shah. Saya akan menerima lamarannya kapan dan dimanapun selama dia sudah menjadi laki-laki bermartabat yang bertanggung jawab dan bernyatakan surat perjanjian ini dinyatakan dengan sepenuh sesadar-sadarnya yang bertanda tangan. Sudah kasih kertas bermaterai sah. Jangan kau minta bukti video call. Kau sayang sama saya dek? Iya dong kak. Ayo video call. Hai, coba lihat bibirmu dek. Lama besok malam bukan lagi bibirnya disuruh lihat sedikit lehermu dek. Tahu putihnya ya? Iya dong, kan glowing. Lama tiap malam dia itu minggat lagi. Tadi mulai dari buka lihat bibir, lama-lama lihat leher, lama buka dong kancingnya satu. Lama 2. Lama lihat dong isinya. Akhirnya 2 bulan sudah tidak malu buka baju video call. Lama karena sudah tidak malu di video call, akhirnya tidak malu lagi praktekkan langsung ketika ketemu. Dan akhirnya gara-gara itu masa depanmu hancur gara-gara laki-laki kurang ajar. Hei. Cowok mau dapat perempuan baik? Mau? Kau dulu yang harus baik. Cewek mau dapat laki-laki baik? Mau? Kau dulu juga harus baik. Buka Al-Quran. Laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik. Wanita baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki baik-baik. Laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina.
dan wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina. Jadi tidak usah kau galau soal jodoh. Allah sudah siapkan kamu jodoh. Cuma ini rata-rata perempuan update status pagi-pagi, OTW jogging, siang OTW yoga, sore OTW mall, malam lagi OTW 21. Begitu mau tidur, semoga dapat suami yang bisa menjadi imam dalam hidupku. Pret, di mana kau dapat imam mall? Kalau kau mau dapat imam seperti yang tadi, yang ngaji, itu imam cocok itu. Kalau gagah saja akhlaknya jelek, kaya saja akhlaknya jelek, itulah yang akan menghancurkan hidupmu. Jelas ya dek ya? Nah sekarang bagaimana supaya kita terhindar? Mulailah memilih teman yang baik. Adik-adik ya, kembali ke fokus permasalahan tadi. Kalian mau sukses, muliakan orang tuamu. Bagaimana caranya Ustadz prakteknya? 1, jangan pernah kau keluar rumah tanpa izin orang tuamu. Itu aja dulu. Setiap mau keluar rumah izin sama orang tuamu. Yang kedua, cium tangannya. Yang ketiga, jangan bohongi. Kalau kau izin ke sekolah, izinmu ke sekolah, ternyata dari sekolah mau lanjut pergi main futsal, kau pulang dulu minta ridanya orang tuamu. Jauh Ustaz, jauhnya itu menjadi amal buatmu. Jauhnya itu membuat ridha bagi Allah. Jadi kalau begitu kamu pergi sekolah, mau lanjut futsal, kau datang dulu ke rumahmu, cium tangannya orang tuamu, minta ridha, minta didoakan supaya perjalananmu main futsal berkah. Adik-adik juga akhwat, kalian pulang sekolah, mau lanjut lagi pergi kerja PR, minta izin sama orang tua. Ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ada sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini lagi tawaf. Di belakangnya ada Nabi. Salman Al-Farisi pakai kain ihram. Adik-adik pernah lihat orang kain ihram? Pakaian ihram kan ini kelihatan. Tawaf. Di belakangnya Salman ada Nabi. Nabi melihat pundaknya Salman melepuh seolah-olah baru disiram air panas. Nabi ikuti Salman. Selesai tawaf, Nabi memanggil, Salman, ta'al. Salman, sini dulu. Kenapa pundakmu nak? Ya Rasulullah, saya kan orang miskin. Ibuku mau sekali haji. Saya tidak punya budak, tidak punya kuda, tidak punya unta. Ibu saya mau sekali dan dia sakit, tidak bisa jalan. Terpaksa aku pukul ibuku. Orang Bugis bilang denge. Tahu itu di denge, dipikul, disimpan di sini ibunya. Dia jalan dari Madinah ke Mekah kurang lebih 500 km. Kira-kira kalau 500 km dari Bontang ke Balikpapan ya. Itu juga barangkali baru 200-an ya. 300. Ini Makkah Madinah, Madinah Makkah kurang lebih 500 km. Kalau dari Bontang Balikpapan masih bisa singgah kita. Ada pohon-pohon rindang, ada tempat minum warkop. Madinah Makkah waktu itu tidak ada pohon. Dia pikul ibunya. 500 km. Melewati terik panasnya matahari, melewati dinginnya gurun padang pasir ketika malam. Dia pikul terus ibunya. Nanti dilepas ketika makan, sholat dan buang air besar. Lalu Salman bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kebaikanku ini sudah membalas kebaikan ibuku kepadaku? Kata Nabi, Salman, kau sudah termasuk anak yang soleh. Tapi demi Allah, kau belum bisa membalas kebaikan ibumu kepadamu.
Coba lihat. Adakah di sini yang sudah pernah gendong ibunya? Jangankan gendong, bonceng aja. Nah, bonceng saya ke pasar. Capek, orang baru pulang sekolah. Maka wajar setengah mati kau menuntut ilmu. Ilmu yang kau kejar tidak bisa nyangkut di otakmu. Kenapa? Karena Allah tidak ridha dalam hidup. Termasuk kepada guru. Sekarang anak-anak banyak juga kurang ajar sama gurunya. Gurunya lagi menerangkan, dia WhatsAppan. Kau lihat itu keteknya ibu guru, basah. Dia gosip itu gurunya. Gurunya lagi mengajar, kau lihat itu kaos kakinya tidak serasi dengan bajunya. Coba lihat itu ibu guru, lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Kalau kau sampai begini dek sama gurumu, ilmu yang Allah berikan tidak akan berkah. Saya sampai sekarang kalau ketemu guru-guru saya, ya guru SD, SMP, SMA, saya cium tangannya, kalau ada rezeki saya bagi. Karena ilmu kita bisa seperti ini karena guru. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Engkau bagai sudah kau ndak hafal. Guru, muliakan guru. Ada 3 orang tua kita dalam Al-Quran. 1, ibu bapak kita. 2, orang yang mengajari kita ilmu. Inilah. 3, mertua. Kalian belum puas mertua, berarti orang tuamu adalah yang di rumah dan ibu bapak guru. Resep kedua, tadi birrul walidain. Yang kedua, kalau kalian mau sukses, utlubul ilm, tuntut ilmu pengetahuan. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang paling cerdas, pernah ditanya, "Ya Ali, kalau engkau disodorkan antara harta dengan ilmu, pilih mana?" Adik-adik, kalau saya tanya, saya kasih kau kitab Durratun Nasin dengan iPhone 13 Max Pro, pilih mana? Jujur kau dek, bagus. Ada yang bilang kitab, pencitraan. Ali bin Abi Thalib, Ali, antara harta dengan ilmu kau pilih mana? Ali dengan mantap dia katakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. Apa itu? 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada duit 5 juta, masukin di belek-belek, kaleng-kaleng. Orang Makassar bilang belek-belek. Sudah itu belek-belek digembok. Belek-belek ini dikasih masuk di lemari, gembok lagi lemarinya. Berapa gemboknya? 2. Keluar kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? 3. Keluar rumah, gembok lagi pintunya. Berapa gemboknya? Keluar pagar, gembok lagi pagarnya. Berapa gemboknya? Sampai di sekolah hilang kuncinya. Iya kan? Setengah mati dijaga itu duit. Tapi ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Minimal dasat latif. Kemana-mana saya sekarang dikawal. Kadangkala di tentara, polisi melindungi. Kenapa? Karena punya ilmu, bukan karena saya gagah. Saya akui kalian lebih gagah dari saya. Nih. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mana lebih banyak follower bos? Ayo, adik-adik sekalian, ilmu dia yang jaga kamu, harta kamu yang jaga dia. 2, kelebihannya ilmu dibanding harta.
Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Ada orang kaya di kampung saya, tapi tidak ada sekolahnya. Maka diajarlah membaca sama cucunya. Dibelikan buku besar yang ada gambarnya, huruf-hurufnya besar, diajar membaca. Ayo nek, baca nek. P-E-P tambah P, pep. S-O, so. Pepso. D-E dan T, apa bacanya? Odol. Ini banyak uangnya tapi beleng-beleng. Dia masuk ke mall. Sampai di mall dia lihat tangga lift. Tahu tangga lift? Tahu? Yang naik turun. Begitu dia mau masuk tangga lift, dia lihat ada tulisan open. Wih, besarnya pembikin kuenya orang di kota. Karena open di kampung itu pembikin kue mentega. Wih, lo ponana sapa buat bepana. Wih. Sekalinya ada orang Tionghoa mau masuk, kan putih orang Tionghoa toh, mau masuk, dia bayangkan hangus sudah ini. Woi, jangan kau masuk, panas itu, jangan masuk. Terbuka pintu, masuk ini orang Tionghoa. Begitu beberapa saat kemudian terbuka, keluar orang Afrika. Dia bilang sudah kubilang memang jangan kau masuk, hanguslah kau. Ini banyak duitnya tapi tidak ada sekolahnya. Hei, sebaliknya, dengan ilmu kau dapat harta. Mana contohnya? Das Atlantik. Kemana-mana saya tidak pernah bingung soal tiket. Orang sekarang mau pulang kampung mahal tiket. Saya tidak pernah pikir soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Yang ngundang. Gara-gara apa? Ilmu. Penonton saya di YouTube sekarang sudah lebih 218 juta. Alhamdulillah. Apa karena saya gagah? Tidak, saya jelek, ceper, hitam, pesek. Tapi ada ilmu. Alhamdulillah. Dengan jeleknya saya, pendeknya saya imbangi dengan ilmu. Kalau kau sudah jelek, hitam, bau ketekmu, busuk mulutmu, dogok lagi ya. Ayo, maka belajar. Saatnya basket, main basket. Saatnya main game, main game. Saatnya belajar, belajar yang serius. Ini belajar main, main, game, belajar game lagi. Kapan kau bisa isi otakmu? Ya saatnya main-main. Saatnya kita pergi skateboard, ya skateboard. Tapi saatnya dalam kelas belajar, kau belajar dengan baik. Kalau kau dihina orang, kau bilang jangan lihat saya sekarang, tunggu saya 15 tahun kita lihat siapa yang hebat. Tidak usah kau pikir ini makhluk halus. Tidak usah kau pikir. Kalau kau baik agamamu, baik akhlakmu, duniamu Allah yang jamin, ini ikut semua ini semut. Kalau kau sudah jadi gula, orang akan ikut. Percaya deh. Saya bisa ngomong begini karena saya alami. Lihat itu di YouTube. Waktu saya perkenalkan istri saya. Hafal Quran 30 juz. Masih muda. Cantik pula. Anak orang kaya pula. Saya tidak pernah kenal. Tidak pernah lihat wajahnya. Tidak pernah lihat fotonya. Nanti saya terlihat setelah saya ijab kabul. Oh, sebegitu saya mau masuk kamar, mudah-mudahan istri saya cantik, mudah-mudahan istri saya cantik. Begitu masuk, Masya Allah, tidak ada kalah cantik di dunia. Dia bilang kepala sekolah, istriku lebih cantik, urusanmu. Ya. Tenang adik-adik, belajar kalian. Orang tuamu miskin, kasih kaya otakmu. Orang tuamu kampungan, kasih modern otakmu.
Kalau orang hina kamu, hilangkan hinaan itu, jadikan tantangan, kau buktikan 10 tahun yang akan datang. Sepupumu remehkan orang tuamu, kau belajar dengan baik, nanti sepupumu hormat sama orang tuamu setelah kau sukses. Insyaallah kau belajar deh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Man arada dunya fa alaihi bil, siapa yang mendaki dunianya dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradal akhirat fa alaihi bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Wa man aradahuma, dan siapa yang mendaki dunia akhiratnya, fa alaihi bil ilmi. Knowledge is the best belong. Ilmu pengetahuan adalah harta terbaik sepanjang zaman. Maka dua resep ini, birrul walidain, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Muliakan orang tuamu, hormati gurumu. Yang berikutnya, pelihara ilmu, belajar dengan baik, maqamam mahmuda. Allah angkat derajatmu, derajat di dunia, insya Allah derajat di akhirat kelak. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Satu lagi, ada yang saya lupa. Setelah dua ini, tidak ada gunanya kalau kau tidak mendirikan solat. Solat adalah tiang agama. As-solatu imanuddin. Solat kunci kebaikan. As-solatu miftahul khair. Solat kunci sorga. As-solatu miftahul jannah. Adik-adik sekalian, apapun keadaanmu solat. Ustadz, saya terlambat bangun Ustadz, jam 7 saya baru bangun. Kau jam 7 solat. Ketiduran Ustadz, bangunnya jam 9, kau solat jam 9. Kalau kau solat 50-50, antara diterima dengan tidak. Tapi kalau kau tidak solat, sudah pasti tidak diterima. Kau mau lihat calon istri yang baik, lihat solatnya. Kalau pergi kau jalan berdua bersama dengan mahramnya, ada kau jalan sama temanmu, dia gelisah, di mana ini? Sudah mau asar, saya belum sholat duhur. Harapan itu. Adik-adik, kau mau lihat ini cowok yang baik, lihat sholatnya. Kalau dia masuk waktu sholat, kau bilang, dek, sudah asar bang, belum kita sholat duhur. Bagaimana caranya ini? Gelisah. Dia bilang, tunggu dulu, kita cari musola. Harapan itu. Tapi kalau kau bilang, carikan dulu musola, saya mau sholat, dia bilang, besok aja sholat lagi. Sudah, lebih baik kau katakan, say hello, goodbye my darling. Ya, sholat adik-adik sekalian. Ustadz, saya lagi sakit. Sholat sakitlah kau. Saya sariawan, sholat sariawan. Ya, sholat. Ustadz, tidak bisa kena air, tayamum. Apa alasanmu tidak mau sholat? Gagah. Ada kala gagah Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf begitu gagahnya, ibu-ibu dikasih bawang, dikasih pisau, suruh iris. Lewat Yusuf. Nabi Yusuf lewat, terpesona semua ibu-ibu, dia iris tangannya. Karena hebatnya. Kita tidak usah bawang deh. Kau lewat saja, tiba-tiba ada bau ketek, hilang konsentrasi. Ustadz, saya sakit Ustadz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Beliau tetap sholat. Ustadz, saya cerdas Ustadz. Ada kala cerdasnya Nabi Nuh. Bikin perahu di atas gunung. Ustadz, kuat Ustadz. Ada kala kuat Nabi Musa. Nabi Musa kalau dia kunci badannya, tembus bulu-bulu di badannya. Dia kunci lagi, terlempar songkoknya. Kalau dia berkelahi belum sampai tinjunya sudah jatuh.
Ayo, semua mereka manusia pilihan tapi tetap beribadah kepada Allah. Apapun dosa yang kalian lakukan, sholat. Ustadz, saya masih suka nipu Ustadz. Kau sholat. Kalau kau nipu, sholat satu sama. Kalau nipu tidak sholat, 2-0. Mana bagus 2-0 satu sama? Nah, kalau saya 0-2, tidak nipu, sholat pula. Ya, Ustadz, saya tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring Ustadz, sholat pakai syarat. Mana namanya sholat pakai syarat? Tinggal matanya kok kasih goyang-goyang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya ketawa, saya serius ini. Tidak bisa juga itu Ustadz. Allah kasih pilihan terakhir. Apa itu? Sholat dalam hati. Mana disebut sholat dalam hati? Ah sudah. Mata sudah tidak bergerak. Bibir sudah tidak bergerak. Ruku, bayangkan doa ruku. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi tahayat, baca tahayat. Selesai. Tidak bisa juga begitu Ustaz. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Salatullah ala toha rasulillah. Salamullah ala yasin. Demikian ibu bapak, saudara-saudara sekalian, adik-adik yang belajar di Madrasah Aliyah Negeri, jangan minder dari sekolah lain. Kalau sekolah lain belajar matematika, kalian juga bisa. Sekolah lain belajar biologi, kalian juga bisa. Sekolah lain belajar bahasa Inggris, kalian juga bisa. Tapi kalian belajar fikih, dia tidak tahu. Kalian lebih hebat dari sekolah madrasah yang lain. Inilah yang disebut dunia dapat, akhirat dapat. Maka kalian jangan minder di depan anak sekolah umum. Kalian jangan minder di depan sekolah-sekolah pilihan negeri. Kalian juga sekolah negeri. Hebatnya kalian, dunia kau dapat, akhirat pun kau dapat. Itulah yang doa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jangan berkecil hati. Ya, sekolah yang baik, Allah yang akan menunjukkan dan mengangkat derajat kalian. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Kalau ada yang mau bertanya, waktu ini tidak ada kesempatan tanya jawab karena saya ada acara jam 11. Kalau mau bertanya, silakan di DM di IG saya. Ustadz, saya balas. Ya, Ustadz, apa doa supaya memudahkan menghafal? Ah, sudah. Cuma biasa agak lama sedikit. Kenapa? Kan banyak yang bertanya. Dan saya tidak pakai admin, saya jawab sendiri. Kadang juga ada juga yang mencoba menguji iman. Janda-janda yang meninggal suaminya. Ustaz, baru saja suami saya meninggal, kasihlah saya doa penenang hati. Ku kasihlah doa-doa penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf, saya bukan imam, saya penceramah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Buah nangka, buah kemiri. Buah mangga, buah kedondong. Itulah buah-buahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Mari kita berdoa, kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk guru-guru kita, baik yang sehat walafiat, terutamanya lagi yang sudah menjadi arwah. Ingat guru-gurunya kita, teman-teman guru yang sudah terlebih dahulu menghadap kepada Allah, kita sebut dalam hati nama, kita kirimkan Fatihah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhum almarhumah